ya kita sekarang gini lah, berpikir cerdas aja gitu. Orang pun tahu mana yang asli, mana yang palsu tuh tahu. Ya, jadi kisruh ini mulai rame berawal adanya band anima baru yang digagasi oleh salah satu basisnya mengganti vokalisnya, drummer, dan personel lainnya. Nah, di dalam statement mereka yang seperti kita lihat bersama, bahwa band anima baru tadi mengatakan kamilah yang asli, yang memulai dari awal. Ini kan sebuah pembicaraan pembohongan publik. Kalau kita berbicara palsu, palsu itu kan bahasa yang tidak pernah tunggal. Satu contoh, ada uang palsu, tentu ada uang asli kan. Ada ijazah palsu, tentu ada ijazah asli. Nah, kalau kita tarik tadi, yang asli itu mana? Yaitu mereka ini. Yang asli itu sudah terdaftar atas nama mereka ini, personel band. Berdasarkan peraturan merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini menganut azas first to file, artinya siapa yang dulu mendaftarkan maka dialah pemiliknya. Nah, kebetulan ini sudah terdaftar duluan, dialah pemiliknya. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini? Apakah ini bisa keluar juga atau tidak? Kalau kita berpedoman kepada pasal 20 dan 21, ada faktor-faktor merek yang tidak bisa didaftarkan dan akan ditolak pendaftarannya. Pertama, apabila merek itu diajukan oleh orang beretikat tidak baik, itu kata pasal yang tersebut tadi. Kedua, apabila memiliki persamaan pada keseluruhan dengan merek terdaftar atau memiliki persamaan pada pokok. Nah, mengacu ke undang-undang merek, jika merek itu sudah terdaftar, maka pemilik merek ini kebetulan nama bertiga ini didaftarkannya berhak untuk melarang. Nah, kalau kita berpedoman kepada pelanggaran hukum, tentu di dalam hal ini ada konsekuensi hukum. Sebagaimana diatur di pasal 100 ayat 1, menggunakan merek terdaftar tanpa izin pemilik merek terdaftar, itu dapat dikenakan ancaman pidana kurungan 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Demikian juga pada pasal 100 ayat 2, menggunakan merek yang sama pada pokoknya saja, maka itu dapat diancam dengan ancaman pidana kurungan 4 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Kalau kita tarik di Undang-Undang Hak Cipta, dia berstatement yang lama ini adalah palsu, padahal masih eksis. Artinya, dia tidak mengakui atas karya-karya cipta, karena lagu-lagu itu masih dipegang penciptanya oleh yang kelompok ini. Nah, itu kan dapat dimungkinkan apabila dibuktikan hak ekonomi ini tidak jatuh kepada pencipta aslinya, itu juga bisa disangkakan pidana tentang pelanggaran hak ekonomi. Dan dikhawatirkan juga menghilangkan hak moral. Logikanya begini, yang asli kami, katanya, menurut statement dia. Artinya karya-karya besar yang asli di sini tidak diakui ya. Itu sebuah pelanggaran. Dan lagu-lagu hit seperti Bintang itu diciptakan berawal terobsesi oleh penciptanya. Kebetulan lagu Bintang itu aku ciptain buat mantan pacarku, namanya Bintang, sekarang menjadi istri. Alhamdulillah kita dapat omongan 2 karena dari lagu itu. Jadi emang aku ciptainnya dari tahun 2003-an lah, 2003-2004 di Bandung. Akhirnya jadi singlenya Anima, populer lah kita 2005 di NTT ya, meledak sampai sekarang. Cuman aku yang nggak terimanya itu semenjak ada Anima yang sebelah, jadi dia nge-recycle lagu itu dengan vokalis yang baru. Aku bilang sama istri, karena istri sampai detik ini tuh manajer personalku kayak gitu. Aku bilang kok ini bisa ya gitu, karena aku selalu menghargai vokalis original. Aku selalu bilang sama Rino, karena Rino ini gitaris satu lagi tuh sobat dekat juga. Aku sering curhat sama dia.
no ini nggak bisa kayak gini, original itu tetap Lucky kayak gitu. Jadi nggak bisa digantiin kayak gini, kita harus tegur. Aku pernah message di Facebook, sampai sekarang tuh nggak dibalas sudah berapa tahun ya. Itu lumayan, ini udah lumayan lama sih. Terus Rino juga aku bilang, no coba konfirmasi ke LD. Ternyata Rino itu WhatsApp-nya itu diblok sama LD, Instagram diblok. Aku nanya sama Lucky juga, mereka diblok semuanya gitu. Jadi ini ada apa gitu? Karena aku berpikirnya Anima itu ya originalnya ya ada Lucky, ada Rino, ada Engkan, ada Andri. Aku selalu bilang, ayo kita soan yuk sama LD. Cuman mungkin sama LD-nya kita nggak gimana ya, nggak deket mungkin ya. Dia nggak terima kali. Ya akhirnya kita berpikiran, ya Anima ini ibaratnya jangan ada sampai ada kata-kata yang mereka tadi kan kita ngelihat ya, mereka mengundurkan diri keluar. Kalau katakan tuh nggak ada kata-kata kayak gitu. Jadi intinya karena posisinya manajemennya udah tidak baik, akhirnya kita merasa ya udahlah, gue mau refreshing, intinya itu rehat dulu lah gitu kan. Akhirnya aku rehat dulu tuh, gue kayaknya ini dulu karena manajemennya udah mulai tidak baik lah gitu kan. Aku pengennya Anima ya Anima kayak dulu kita solid gitu kan. Kru tim produksi juga kita dulu zaman indie label itu sangat solid sekali. Jadi pas kesini itu banyak mungkin kalau aku lihat sih sindrom sih. Kalau untuk yang recycle lagu Anima itu yang dibawain sama vokalis yang LD itu yang pasti nggak ada konfirmasi, karena di situ tuh ada rekamannya, ada yang full band sama akustik ya. Dan aku sebenarnya nggak merasa nggak baik lah gitu, maksudnya kok nggak bilang gitu. Ada beberapa mereka perform bawain lagu bintang gitu. Jadi bener kata lawyer kita, jadi mereka mengambil hak ekonomi dari kita sendiri gitu. Berarti royalti nggak dapat? Kalau royalti sebenarnya itu kan di publisher label. Izin tapi nggak ada ya. Izin nggak ada. Harapan saya ke depan hasil kesepakatan bersama untuk segera mengklarifikasi atau datang ke kantor kita. Jangan sampai kami melakukan upaya hukum melaporkan tindak pidana baik merek maupun hak cipta. Dan ini sangat jelas. Pertama, kalau berbicara merek, tentu kita ada bukti hak eksklusif pemberian dari negara berdasarkan pendaftaran. Dan hak cipta itu tentu bisa dibuktikan secara deklaratif. Jadi begini, saya sebutkan sedikit. Kalau merek ya, diakui kepemilikannya setelah terdaftar seperti begini. Sementara hak cipta itu adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Akan dilihat siapa yang mendeklarasikan pertama. Tentu yang ini. Nah, kalau kita berbicara dua alat bukti untuk memenuhi unsur pidana, ini udah kebanyakan. Makanya lebih baik musyawarah mufakat sebelum upaya hukum ini terjadi. Gitu. Dan bagaimana kronologis Anima Band ini sampai terjadi begini atau kapan ini mulai terbentuk, silakan tanyakan ke vokalis dan musisinya. Ya, kalau dari Animanya sendiri sebenarnya di tahun 2012 itu saudara LD ini sudah membuat apa ya bahasanya nuansa yang kurang sehat di dalam band ini. Jadi sudah membuat apa namanya istilahnya tuh nuansa lain yang berbeda dari visi misi awal Anima terbentuk. Jadi beliau juga memasukkan personil-personil baru, ada yang seperti vokalis kita ini sebenarnya tanpa konfirmasi langsung diganti. Jadi artinya secara hukum pun kami bertiga tidak pernah mengundurkan diri atau keluar dari band Anima itu. Jadi mungkin bisa ditanya LD aja gitu. Tapi pertanggungjawaban kami terhadap penggemar kan memang besar karena Anima Band ini memang band yang kami pupuk dari awal fondasinya dulu sampai sekarang dikenal sama masyarakat gitu. Jadi sebenarnya asli atau palsunya itu sebenarnya masyarakat tuh sebenarnya udah tahu tuh, tapi kenapa tidak harus ada kata-kata itu keluar dari mulutnya LD gitu.
artinya aslinya palsu. Kenapa gitu? Karena kami pribadi pun tadi beranjak dari pertemanan tadi, kami tidak pernah memungkiri bahwa LD adalah bass anima, silakan. Andri adalah drum anima, silakan. Lucky vokalisnya, Engkan, saya gitarisnya, silakan. Tidak ada pernah ngejudge itu, oh dia bukan, enggak gitu. Tapi kok beliau kitanya begitu gitu. Kok sudah membuat statement di mana-mana bahwa ini palsu, ini asli gitu. Sementara langkah hukum sebagai warga negara yang baik, kami mendaftarkan hak merek itu ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, sesudah itu baru dia mendaftarkan lagi. Nah, ini ada apa gitu kan. Jadi kenapa, dan sepanjang pengetahuan kami pun saudara Edi ini tetap manggung memakai lagu Bintang itu tanpa ada konfirmasi dari beliau ke penciptanya gitu. Maksudnya gini, artinya kan kalau memang dia ngeband, ya ini musisi, ya bikinlah karya baru gitu. Jangan pakai originalitas kami yang kami pupuk dari dulu, yang kami fondasi dari dulu gitu. Karena buat kami nama itu sesuatu yang kami bangun bersama, sesuatu yang kami jaga, sesuatu yang kami ini dengan segenap jiwa raga lah, sebagai dulu kita ngeband bareng-bareng gitu. Kenapa kok sekarang ada statement ini asli, ini palsu? Kenapa? Ada apa? Anima itu sebenarnya adalah pemberian nama dari seorang teman, sahabat kita. Dan kami bertiga pun sudah mengkonfirmasi ke si pemberi nama itu, dan beliau juga sudah menyerahkan hak penuhnya kepada kami, dan kami juga bikin suratnya untuk karena kenapa itu kami lakukan, karena ada gonjang-ganjing seperti ini gitu. 2014 itu kan aku terakhir bukan keluar, jadi maksudnya LD ini masukkan manajer baru, dan di dalam intern itu LD dan manajer ini bikin strategi-strategi yang visi misinya bisa merusak nama Anima itu sendiri. Nah, aku di situ dulu kurang setuju, bahkan sampai latihan nggak datang segala macam. Akhirnya pada saat itu tiba-tiba ada vokalis pengganti di dalam. Nah, dari semenjak itu dia rekrut personil baru, mulai vokalis, gitaris, drummer, semuanya. Itu udah sering saya pribadi udah sering ayolah sambung silaturahmi lagi, kita ngobrol lagi gimana baiknya. Tapi memang tanggapan dari pihak LD-nya memang mentok ya, blok nomor WhatsApp, IG, segala macam di-blok semua. Jadi memang usaha itu lumayan mentok. Sebelum upaya hukum ini lebih beruji, agar segera mengklarifikasi, mencabut semua digital yang ada di platform digital. Kalau tidak, ya dengan sangat terpaksa upaya hukum akan kami jalankan.